warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, salah satu untuk menyiapkan dan untuk memimpin doa. Silakan Mas Alfian. Siap, Brak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana anak-anakku, kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Baik? Ya. Ibu selalu berdoa semoga keadaan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa mengikuti pelajaran dan kalian tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Di sini untuk apa itu, sebelum Bu Ismi menyampaikan materi, ini kan pertemuan ketiga. Kemarin kita pertemuan kedua sudah membahas masalah lembaga pemerintahan. Di sini lembaga pemerintahan yang saya sampaikan minggu kemarin pada pertemuan kedua, yaitu kita sudah membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPNK. Sedangkan untuk siswa yang tidak bisa hadir, kemarin Bu Ismi sudah mengumumkan linknya lewat grup kelas kita. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti untuk pertemuan ketiga, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu pertemuan kedua. Untuk mereview pertemuan kemarin, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPNK. Siapa yang tahu LPNK itu apa? Ya? Lembaga Pemerintahan Kementerian. Oh iya. Untuk siang hari ini, sebelum pertemuan ketiga saya mulai, saya mau mengabsen kalian Adi Prasetyo. Ya. Adi Randy Febrianto. Oh iya. Aditya Muhammad Rizal. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Ini nanti untuk yang tidak hadir untuk hari ini, nanti bisa melihat link YouTube yang Ibu share nanti. Setelah pembelajaran nanti saya share beserta tugasnya. Tugasnya nanti kelompok seperti yang kemarin juga. Nanti untuk tugas pertemuan ketiga, kelompoknya masih sama seperti pertemuan pertama dan kedua. Sekarang kita akan membahas materi, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang mau kita bahas di sini, di dalam nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, di sini adalah pengertian Pancasila. Pasti kalian sudah pernah dengar, sudah tahu, sudah pernah membaca, sudah pernah mempelajari apa toh Pancasila itu. Di sini Pancasila adalah suatu dasar dari sebuah ideologi yang disusun dengan kesepakatan politik dari para pendiri bangsa, yaitu sebagai dasar negara. Kalian tahu toh dasar negara kita apa? Pancasila. Kenapa toh Pancasila itu sebagai dasar negara? Karena Pancasila sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang dimaksud pendiri bangsa itu siapa? Yaitu para tokoh-tokoh di zaman dulu. Berikut hal-hal yang dapat dipelajari dari nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian pemerintah. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai merupakan salah satu konsep
sebagai suatu nilai mengandung rangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi di dalam Pancasila itu terdapat 5 nilai. Berarti antara sila 1, 2, 3, dan 4 serta 5 itu tidak bisa dipisah-pisahkan. 2, ketiga, keempat, 5 itu ada hubungannya. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Sebabnya apa? Kok nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan? Semua aturan, semua peraturan yang berlaku di negara Indonesia itu sumbernya dari Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebelum Ibu menginjak ke materi lanjutnya, saya lanjutkan, nggih? Nggih. Di 3 dimensi utama, yaitu spiritual, kultural, dan dimensi institusional. Jadi implementasi Pancasila, yaitu yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengandung 3 dimensi. Yang pertama, dimensi spiritual. Apa toh yang dimaksud dimensi spiritual? Yaitu Pancasila mengandung berbagai makna, yaitu nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan keseluruhan dalam falsafah negara. Hal tersebut termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan dari penjajah. Yang kedua, dalam dimensi kultural, Pancasila mengandung suatu arti bahwa landasan falsafah dari negara Indonesia, pandangan hidup dan menjadi dasar negara, itu dimensi kultural. Sedangkan dimensi institusional memiliki berbagai kandungan bahwa Pancasila merupakan suatu landasan utama yang memiliki cita-cita, tujuan bernegara, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi di dalam Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat 3 dimensi. Sekarang Bu Ismi ingin bertanya. Untuk pertanyaan kedua, nggih. Yang dimaksud dimensi spiritual Pancasila itu apa tuh? Ya. Pancasila mengandung berbagai makna, yaitu nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan keseluruhan dalam falsafah negara. Ya. Di sini di dalam dimensi spiritual, Pancasila mengandung berbagai makna, yaitu nilai keimanan dan ketakwaan. Kalau dimensi spiritual Pancasila ini berarti sesuai dengan sila pertama. Sila pertama itu kan kita diwajibkan untuk memeluk salah satu agama, tetapi tidak ada unsur paksaan. Terus selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi
semuanya itu adalah satu kesatuan yang sistematis, tidak bisa dipisahkan, utuh. Mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Dalam penyelenggaraan pemerintah negara harus selalu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan lanjutkan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Seperti tugas yang kemarin kalian sudah Ibu kasih tugas untuk mencari contoh nilai sila ke-5 khususnya di dalam kehidupan keluarga. Kemarin kan sudah saya kasih tugas, ini kita akan membahas sila pertama dulu. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya adalah sebagai berikut. Tiap sila itu ada nilainya. Nilai dari sila pertama dan sampai sila ke-5 itu harus kita terapkan, itu harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kalian berada. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima. Kausa prima itu sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang menciptakan kita itu siapa tahu? Tuhan. Jadi sebab pertama. Terus yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Kita harus saling menghormati walaupun perbedaan agama kita berbeda, walaupun kepercayaan kita berbeda, tetapi kita diwajibkan untuk melaksanakan nilai-nilai sila pertama. Kita saling menghormati, kita saling menghargai walaupun agamanya beda, kepercayaannya beda. Terus yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Diwajibkan. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk memeluk salah satu agama. Salah satu loh ya, tidak boleh lebih. Nanti kalau Jumat agamanya Islam, nek Minggu agamanya Kristen atau Katolik, itu tidak boleh. Harus salah satu agama yang kita peluk, tidak boleh lebih. Itu sesuai dengan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Terus ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia, jelas itu. Nanti kalau ateisme itu hidup di negara kita akan menjadi negara yang apa? Komunis. Nggak boleh. Masalahnya itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan Pancasila. Terus yang selanjutnya, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Tadi toleransi, saling menghormati, saling menghargai, itu termasuk wujud di dalam toleransi beragama. Kalau kita hidup saling menghargai, saling menghormati, walaupun banyak perbedaan, kita akan merasa nyaman kehidupan kita. Kita akan merasa tentram. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya. Ya. Contoh saja, dalam suatu keluarga, skup yang kecil, keluarga
tentram bahagia. Kita sebagai anak juga merasa apa? Merasanya nyaman. Nah, merasa nyaman di rumah kalian nyaman enggak? Nek awake dhewe nek ngomah nyaman, nek omah ya nyaman ta ya? Kamu enggak akan sering main. Kamu enggak akan sering keluyuran. Kamu bangga dengan keluarga kamu. Kamu nyaman dengan keluarga kamu. Itu termasuk di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa. Terus negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Jadi memfasilitasi untuk berkembangnya agama yang sudah dianut warga negara Indonesia. Sampai sini siapa yang bertanya? Gak ada? Gak ada? Nanti saya tanya loh ya. Nah, sekarang contoh nilai dari sila pertama itu apa saja? Ayo, contoh dari sila pertama tadi. Ya, nih. Pengakuan adanya kausa prima. Sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya. Menjamin penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ya. Itu termasuk contoh di dalam apa ya? Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, seperti yang diutarakan Bu Ismi tadi. Kita harus memeluk salah satu agama. Kita harus saling menghargai terhadap Satu sama lain. Satu sama lain. Antara yang satu dengan yang lain walaupun agamanya berbeda. Terus sekarang kita akan membahas sila kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang tahu contoh di dalam sila kedua ini? Ayo, siapa yang tahu? Ngacung. Ayo Mas. Ya. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal, sifat yang sempurna. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna kan manusia. Punyai pikiran, punyai perasaan, punyai hawa nafsu. Itu kelebihan dari ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Semua komplit dimiliki oleh manusia. Terus contoh yang lain, yo. Ya. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Ya. Contoh dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini sebagai apa? Hal ini juga bersifat universal. Kita itu harus apa? Harus menjunjung tinggi kemerdekaan kita. Namanya kita mau merdeka itu bukan tidak mudah. Apa yang kita punyai pada zaman dulu, para pejuang bangsa Indonesia itu yang kita dipunyai itu apa? Dikorbankan. Baik itu harta, benda, pikiran, tenaga, semuanya. Untuk apa? Untuk meraih suatu kemerdekaan. Ini termasuk sila atau nilai di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Terus contoh yang ketiga itu mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Apa yang dimaksud mewujudkan keadilan? Memang kita sebagai bangsa Indonesia itu untuk apa, dari pemerintah itu diberi
diberi kemakmuran supaya masyarakatnya itu adil, makmur, tentram, nyaman, hidupnya kecukupan. Karena apa? Kita sudah merdeka. Kita diwajibkan untuk mengisi kemerdekaan. Isi kemerdekaan itu tidak harus kita perang, itu tidak. Kamu belajar seperti ini, kamu sudah termasuk mengisi kemerdekaan. Cinta tanah air dan bangsa, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, serta yang terakhir menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Nah, sampai sila ketiga ini, siapa yang ingin bertanya? Bismi yang tanya nggih? Nah, untuk apa toh yang dimaksud dengan cinta tanah air dan bangsa itu? Ayo, yang belakang, yuk, belakang. Kamu, Mas? Nah, ya. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Ya, kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kenapa toh kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia? Harus. Masalahnya apa? Itu termasuk perwujudan cinta tanah air. Siapa lagi yang bisa? Ayo, belakang. Acungkan tangan. Ayo. Ayo, Mas. Kamu, Mas. Mencintai produk dalam negeri. Lah, kita cinta produk dalam negeri. Kita harus bangga dengan produk dalam negeri. Kita jangan malu pakai produk dalam negeri. Kadang produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri lebih baik produk dalam negeri. Apalagi yang membuat putra daerah atau putra bangsa Indonesia. Kita nanti bisa go internasional, dikenal, oh ternyata bangsa Indonesia warga negaranya sudah bisa membuat apa yang produknya tidak kalah dengan luar negeri. Contohnya seperti batik itu loh, Jang. Batik itu kan produk bangsa Indonesia tuh ya, sudah ada hak patennya. Tetapi banyak orang luar yang pakai batik, termasuk presiden luar negeri itu banyak yang pakai batik. Suatu bangsa bisa menjadi bangsa yang besar kalau warga negaranya atau bangsanya itu sendiri bangga dengan budayanya sendiri. Itu semuanya yang kalian jawab itu termasuk di dalam nilai-nilai penyelenggaraan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Terus kita lanjut pada sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai penyelenggaraannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu termasuk ciri khusus bangsa Indonesia. Untuk sila keempat, kita harus bermusyawarah. Kita harus memecahkan masalah kalau ada masalah dengan rembuk bersama. Ambil yang terbaik. Nah, jenis musyawarah kan diambil yang terbaik dan suara yang terbanyak. Jenis musyawarah kok. Terus yang kedua, apabila dalam suatu musyawarah tidak dapat mencapai kata mufakat, dapat dilakukan dengan cara penguatan suara atau voting sebagai dasar pengambilan keputusan. Nek musyawarah ora berhasil, berarti diadakan voting. Voting itu apa toh?
Voting itu apa? Voting itu apa? Pengambilan suara diambil suara yang terbanyak. Penguatan suara. Itu namanya voting. Sebagai dasar apa? Pengambilan keputusan. Saling menghormati antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Terus selanjutnya kita akan bahas sila kelima. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai penyelenggaranya sebagai berikut. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap non-diskriminatif. Terus yang ketiga, mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini, di dalam nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan luhur. Perbuatan luhur yang bagaimana? Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kebersamaan harus itu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas bab 4, yaitu menelaah ketentuan konstitusional di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti linknya tak kasihkan untuk materi yang kita bahas minggu depan. Oke? Nanti kalian bisa membaca buku materi, bisa mencari informasi di internet, dan bisa membaca di Google Classroom nanti. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, nanti disiapkan dulu dan kita berdoa bersama. Siap, berat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nanti ada salah satu untuk membagi buku, nggih. Nanti kalian bisa buka halaman 22 untuk materi pertemuan ketiga ini. Nanti untuk siswa 1 membawa buku 1, supaya nanti kalian bisa mempelajari materi di buku dan kalian nanti bisa mencari sumber lain.